Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya perwakilan kelompok 5 PKN C2 PJJ PAI Syekh Nurjati. Saya di sini mau memaparkan makalah kelompok 5, yakni ada Kak Wisnu Eka Pratama, Kak Eka Ismarina, dan saya sendiri Siti Fatimah. Saya mau memaparkan makalah yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Menjelaskan Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia mungkin menjunjung tinggi demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila juga tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratin yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Inggris democracy. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya rakyat serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena adanya pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang junjung tinggi kebersamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya demokrasi berdasarkan menjadi dua, yaitu 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi ini bercita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan atau paksaan. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi ini digunakan di Yunani kuno atau polis dalam kurung kota negara kota.
dengan jumlah penduduk yang sedikit. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah semakin luas, dan masalah yang dihadapinya semakin banyak dan semakin kompleks. Demokrasi ini biasanya dilakukan melalui pemilihan umum, berdasarkan hubungan antar alat kenegaraan. 1. Demokrasi sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara yang pemerintahnya menganut Islam parlementer. Sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahannya kepada kabinet atau para menteri. 2. Demokrasi sistem presidensial, yaitu demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang menganut presidensial. Sistem presidensial meletakkan sistem pemerintahannya kepada presiden. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi pada masa revolusi. Implementasi demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan hanya tersebatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Walaupun tidak terlalu banyak catatan sejarah yang membahas kemerdekaan, sejarah yang membahas tentang perkembangan demokrasi dan periode ini. Walaupun tidak terlalu banyak catatan yang sejarah membahas tentang perkembangan demokrasi pada periode ini. Tetapi pada periode ini telah ditetapkan hal-hal mendasar. Pertama, memberian hak-hak politik secara penyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi direktorat. Ketiga, dengan maklumat dari wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi dasar bagi sistem kepartaian dalam kehidupan politik di Indonesia di masa ke masa. 2. Demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi pada masa Orde Lama dibagi atas masa demokrasi parlemen dan masa demokrasi terpimpin. 1. Demokrasi liberal atau parlemen. Periode 2 pemerintahan bangsa Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di negara Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan di dalam kehidupan politik Indonesia dengan perwakilan rakyat dan parlemen memegang peran tertinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya mosi yang tidak dapat terhadap pemerintah yang berakibat kabinet harus meletakkan jabatannya. Beberapa khusus jatut kabinet ini merupakan contoh kabinet yang tertinggi akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingginya tinggal akademi proses rekrutmen pengurus, pemimpin partai maupun pendukungnya. Masa demokrasi pemimpinan. Sejak berakhirnya pemilihan umum pada tahun 1955, Presiden Soeharto sudah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap partai-partai politik. Hal tersebut terjadi karena partai politik sangat orientasi terhadap ideologinya dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara keseluruhan. 3. Demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik atau ideologi sesaat temporer. Pada tahun pemerintahan Orde Baru ditandai dengan adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto setelah menggantikan Insinyur Soekarno sebagai presiden kedua
menerapkan modal demokrasi yang berbeda, yaitu dinamai demokrasi Pancasila atau Orba, untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi ini dapat sesuai dengan ideologi negara Pancasila dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun. Kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru. Demokrasi pada masa reformasi. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hasil semua aspek kehidupan. Reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di Orde Baru. Kesimpulan, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat atau kratos atau kraiten yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Inggris demokrasi. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tinggi dipegang oleh rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah sesuatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya rakyat serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Demokrasi diklarifikasikan berdasarkan titik perhatiannya, berdasarkan ideologi, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, dan berdasarkan hubungan antara alat kenegaraan. Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa reformasi, Orde Lama, Orde Baru, serta reformasi hingga sekarang. Sekian pemaparan makalah kelompok 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.